Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari sikap kepahlawanan. Salah satunya sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja terdahulu kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari sikap kepahlawanan dari seorang raja di kerajaan Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat menemukan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja terdahulu. Dengan sikap tersebut, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di antara diri kita semua memiliki sikap dari kepahlawanan. Nah, marilah kita simak tentang sikap kepahlawanan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Mari kita simak materi berikut ini. Kerajaan Tarumanegara didirikan sekitar abad ke-5 di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa. Mengenai kerajaan Tarumanegara dapat kita ketahui dari sumber sejarah, prasasti, dan berita dari pengembara Cina. Raja yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Purnawarman berasal dari kata Purna dan Warman. Purna artinya selesai atau sempurna, sedangkan Warman memiliki arti raja. Jadi, Purnawarman adalah raja yang sempurna. Prasasti Lebak menyebutkan Raja Purnawarman adalah raja yang bijaksana, mulia, dan pemberani. Selain itu, Raja Purnawarman juga menganut agama Hindu Vaishnava atau aliran pemuja Dewa Wisnu. Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memerintah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka menjadi subur. Dengan demikian, ladang para petani tidak akan kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat utara kerajaan. Setelah Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada Raja Purnawarman, maka telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciareteum. Dapat kita amati isi dari Prasasti Ciareteum yang artinya, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Tarumanegara mampu menciptakan stabilitas politik di wilayahnya. Kuatnya pemerintahan dibuktikan oleh informasi prasasti mengenai proyek penggalian saluran Gomati dan Sungai Chandrabhaga.
Tentu proyek ini membutuhkan tenaga manusia yang cukup besar, sehingga mungkin terselenggara oleh pemerintahan yang berwibawa. Masa kepemimpinan Raja Purnawarman dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, karena pada masa tersebut Kerajaan Tarumanegara mampu berkorban 1000 ekor sapi saat pembangunan kedua sungai itu. Pada tahun 686, Kerajaan Tarumanegara ditaklukkan oleh Dapunta Yang Sharendra, Raja Sriwijaya dari Kedah, dalam prestasi kedudukan bukit yang ditemukan di dekat Palembang, mempunyai angka tahun 605 Caka atau sama dengan 683 Masehi, menerangkan perjalanan penjelajahan Raja Dapunta Yang dari Jayanata. Raja berangkat dari Minangatamwan dengan armada 20.000 tentara dan menaklukkan beberapa daerah, sehingga menjadikan Palembang sebagai bandar pelabuhan terbesar di Sumatera. Dalam sejarah, Palembang menjadi tempat penting untuk umat beragama Buddha Mahayana. Karena Kerajaan Sriwijaya pada tahun 670 Masehi dan didirikan bandar pelabuhan Palembang, maka kekuatan armada laut bertambah. Dan dengan mudahnya, Kerajaan Sriwijaya memperluas kekuasaannya di tanah Jawa, termasuk Kerajaan Tarumanegara. Demikian kisah Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, yang memiliki arti Sri Maharaja Purnawarman, ibarat matahari yang bersinar pagi bagi raja-raja Semanaya. Panji Segala Raja yang dapat diambil dalam kisah Raja Purnawarman antara lain, kita harus mampu bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan, selalu mementingkan kepentingan umum atau rakyat daripada kepentingan pribadi, berani, pantang menyerah dalam membela kebenaran, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan. Sikap kepahlawanan seperti inilah yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di dalam diri kita semua memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.